Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa beralih dari yang awalnya cuma sekedar nebak-nebak masalah sosial, sampai akhirnya bisa benar-benar paham secara mendalam dan terstruktur? Nah, selamat datang di penjelasan visual kali ini. Kita bakal menyelami evolusi yang super menarik soal gimana para peneliti menganalisis masyarakat manusia yang pastinya kompleks banget, dan alat canggih apa aja sih yang mereka pakai sekarang? Coba bayangin deh pertanyaan ini. Gimana caranya kita benar-benar mengukur masalah yang rumit banget kayak kemiskinan atau ketimpangan kalau kita cuma ngandelin angka doang? Atau sebaliknya, kalau kita cuma dengerin cerita orang aja, emangnya satu statistik aja cukup buat nangkep rasa putus asa seseorang? Atau sebaliknya, apa iya satu cerita personal bisa mewakili tren dari jutaan orang? Ini tuh benar-benar pertanyaan krusial yang akhirnya mendorong evolusi metodologi riset yang mau kita bedah hari ini. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya. Penelitian sosial itu jelas, bukan cuma tebak-tebakan atau observasi iseng pas lagi nongkrong di kafe. Ini adalah investigasi yang sangat sistematis. Kata sistematis di sini tuh kuncinya loh. Ini proses yang benar-benar terencana buat mengungkap pola yang tersembunyi di balik interaksi manusia, nantangin mitos atau asumsi usang yang sering banget beredar di masyarakat, dan, yang paling penting, buat ngedorong perubahan sosial yang berbasis bukti yang kuat. Untuk sesi kali ini, kita akan membahas 5 poin utama. Mengapa penelitian sosial penting? Paradigma kuantitatif versus kualitatif, akhir dari perang paradigma, kekuatan pendekatan campuran, dan bagaimana merancang desain penelitian modern. Kita mulai dari bagian pertama. Mengapa penelitian sosial penting? Ini adalah fondasi kita dalam memahami masyarakat. Penelitian sosial ini tuh bukan sekedar teori yang ngendon di Menara Gading Universitas ya. Ini benar-benar fondasi mutlak buat memperbaiki realitas kita sehari-hari. Para peneliti itu langsung turun ke lapangan buat ngerjain hal-hal yang fundamental. Mulai dari nyari tahu akar kemiskinan biar pemerintah bisa bikin program yang tepat sasaran, ngevaluasi kurikulum pendidikan kita udah efektif atau belum, sampai ngeksplorasi isu-isu kekinian kayak dampak media sosial terhadap kesehatan mental Gen Z. Intinya sih, keputusan-keputusan besar itu harus didasari sama bukti empiris yang kuat. Nggak bisa cuma ngandelin insting doang. Lanjut ke bagian kedua, paradigma kuantitatif versus kualitatif. Ini bisa dibilang sebagai pemisahan akademik klasik. Selama berpuluh-puluh tahun, cara kita nyari bukti empiris tadi tuh kayak kebelah sama jurang akademis yang gede banget. Di satu sisi, kita punya kubu kuantitatif. Pendekatan ini berakar pada objektivitas. Tujuannya ya buat nguji hipotesis pakai data numerik dan statistik. Mereka ini pendekatannya deduktif, pengen nyari generalisasi dari teori ke data. Nah, di kubu seberangnya ada pendekatan kualitatif. Mereka ini lebih percaya kalau realitas itu subjektif dan dibangun sama pengalaman manusia. Makanya pendekatan mereka induktif, dari data ke teori, dan mereka lebih fokus menggali makna lewat kata-kata deskriptif, observasi, atau wawancara mendalam. Rasanya tuh kayak mereka lagi ngomong pakai dua bahasa yang beda banget, padahal lagi nyoba ngejelasin dunia yang sama. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, akhir dari perang paradigma, momen evolusi penelitian. Karena perbedaan cara pandang yang ekstrim banget tadi, bayangin aja, nih, di tahun 1950-an, para akademisi itu benar-benar kejebak dalam apa yang mereka sebut perang paradigma. Kalian benar-benar harus milih salah satu kubu, dan kayaknya tuh haram banget buat nyebrang atau temenan sama kubu sebelah. Kaku banget kan? Untungnya, gelombang perubahan mulai kerasa di tahun 1980-an, waktu peneliti kayak Todd Jick ngebuktiin kalau ngegabungin dua metode ini tuh sebenarnya sangat mungkin, dan malah ngasih manfaat yang luar biasa. Puncaknya ada di tahun 2007, waktu Journal of Mixed Methods Research resmi dirilis. Akhirnya kita bisa move on dari perdebatan kaku ini dan masuk ke era metodologi yang jauh lebih matang. Titik balik paling krusialnya itu ada di pergeseran filosofis menuju yang namanya pragmatisme. Daripada terus-terusan berdebat panjang lebar soal apakah realitas itu mutlak objektif atau sepenuhnya subjektif, peneliti yang pragmatis mulai nanya satu hal yang simpel tapi ngena. Metode apa sih yang paling jalan buat nyelesain masalah di depan mata kita sekarang? Nah, pragmatisme ini ngasih kebebasan buat peneliti buat milih alat apa aja dari kotak perkakas mereka yang paling efektif. Bener-bener jadi fondasi yang sempurna buat era baru riset modern. Masuk ke bagian keempat, kekuatan pendekatan campuran yang menjembatani kesenjangan demi wawasan holistik. Era baru yang pragmatis ini ngelahirin pendekatan yang sekarang kita kenal sebagai pendekatan campuran atau mixed methods. Jujur aja, ini alat yang paling kuat yang dimiliki sama peneliti modern. Cara paling gampang buat memahaminya adalah lewat analogi lensa ganda. Kalau metode kuantitatif ngasih tahu kita berapa banyak atau seberapa sering suatu masalah terjadi dengan sangat presisi, metode kualitatif itu yang ngasih tahu kita kenapa dan gimana rasanya ngalamin masalah itu. Jadi ngegabungin keduanya tuh ibarat nyatuin kepingan puzzle dari dua kotak yang beda. Kita ambil data statistik yang kaku,
terus kita isi dengan narasi cerita manusia yang kaya akan emosi. Hasilnya, gambaran utuh yang jauh lebih bernuansa. Tapi, pastinya, ngegabungin grafik statistik sama emosi dan perilaku manusia itu butuh integrasi yang sistematis banget. Proses ini biasa disebut triangulasi. Coba deh bayangin, dari data survei kuantitatif, tingkat kepuasan kerja di sebuah pabrik kelihatan tinggi banget. Tapi pas kita lakuin wawancara kualitatif langsung, ternyata ngungkapin tingkat stres karyawan yang benar-benar mengkhawatirkan. Nah, pendekatan campuran ini memungkinkan kita buat nangkep nuansa kontradiksi kayak gini. Kita bisa nyilangin data buat memvalidasi temuan dari berbagai sudut, sesuatu yang dijamin bakal kelewat kalau kita cuma pakai satu metode aja. Terakhir, bagian kelima, merancang desain penelitian modern. Mari kita lihat gimana mewujudkan metode campuran ini ke dalam praktek. Terus gimana dong persisnya peneliti modern mempraktikkan alat-alat ini di lapangan? Fleksibilitasnya benar-benar luar biasa dan biasanya kebagi jadi 4 desain utama. Pertama, explanatory berurutan. Ini tuh kita nyebarin survei kuantitatif dulu buat ngeliat tren besarnya, abis itu baru deh wawancara orang buat ngejelasin alasan dibalik angka-angka tersebut. Kedua, kebalikannya. Exploratory berurutan, kita ngobrol-ngobrol dulu buat nemuin tema atau isu baru dari warga, baru deh diuji pakai statistik ke populasi yang lebih luas. Ketiga, triangulasi simultan. Ini ngumpulin angka dan cerita di waktu yang berbarengan buat langsung dibandingin. Dan yang keempat, desain tertanam atau embedded, di mana kita jalanin satu eksperimen besar, tapi di tengah-tengahnya kita selipin wawancara singkat sebagai data pendukung. Tapi tahu nggak sih, hal yang paling bikin merinding sekaligus menginspirasi adalah waktu, alat-alat canggih tadi dipaduin sama yang namanya kerangka transformatif. Di titik ini, penelitian sosial modern tuh udah nggak sekedar duduk manis di balik layar komputer sambil ngolah data. Ini benar-benar tentang turun tangan secara aktif. Lewat penggabungan metode ini, para peneliti modern bisa memberdayakan kelompok-kelompok marginal yang suaranya sering terabaikan, berani secara lantang menantang ketidakadilan sistemik, dan kerja keras buat nyiptain perubahan sosial yang nyata. Di sini, pengalaman hidup masyarakat dinilai sama tingginya dengan keahlian akademis. Keren banget kan? Sebagai penutup, kita udah sama-sama ngeliat gimana riset berevolusi dari yang awalnya kaku banget dengan sekat-sekatnya, jadi seperangkat alat terintegrasi yang luar biasa adaptif. Sekarang pertanyaannya balik lagi ke Anda nih. Waktu Anda ngeliat masalah rumit yang lagi terjadi di masyarakat sekitar, lensa mana yang bakal Anda pilih? Apa Anda bakal cuma berpatokan sama angka dan statistik aja? Atau cuma fokus menggali kisah-kisah tragis di baliknya? Ataukah, seperti peneliti modern, Anda bakal berani menggabungkan keduanya untuk mengungkap kebenaran yang paling dalam? Terima kasih udah ngikutin penjelasan visual ini, dan teruslah menggali makna di balik setiap angka dan cerita di sekitar kita.